Kata seandainya bisa membuka pintu setan. Pemirsa, tentu tak sedikit dari kita yang pernah mengalami penyesalan. Banyak orang berkata penyesalan selalu datang di akhir. Ya, sebelum terjadi penyesalan biasanya kita melakukan sesuatu yang keliru, sehingga timbullah rasa penyesalan. Misalnya ketika gagal merawat orang tua kita, sehingga ketika orang tua kita meninggal, timbullah rasa penyesalan. Seandainya dulu saya mengurus orang tua saya dengan baik, mungkin ia tidak akan meninggal. Memang tidak mudah menjadi seorang muslim yang dinamis dan penuh semangat. Rasa penyesalan kerap hadir seiring dengan apa yang telah kita lakukan. Penyesalan sampai menyalahkan diri sendiri, bahkan menyalahkan takdir, hampir dirasakan oleh semua orang. Bak pepatah, nasi sudah menjadi bubur, sehingga tidak mungkin bubur menjadi nasi kembali. Ya, begitulah penyesalan. Namun, tahukah Anda bahwa penyesalan adalah salah satu gerbang pintu setan? Benarkah setan bisa masuk ke dalam diri kita ketika kita mengucapkan satu kalimat pemancing setan seperti seandainya aku lakukan demikian, pasti hasilnya demikian? Pemirsa, berikut pemaparannya. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, seandainya aku lakukan demikian dan demikian. Maksudnya di sini adalah, setelah kita telah semangat dan giat melakukan sesuatu hingga tak pernah lupa meminta pertolongan pada Allah dan terus melakukan usaha tanpa henti-hentinya, namun ternyata hasil yang dicapai di luar keinginan, maka janganlah kita katakan seandainya aku melakukan demikian dan demikian. Karena mengenai hasil adalah di luar kemampuan manusia. Kita mungkin memang sudah melaksanakan sesuatu sesuai prosedur yang diperintahkan, namun keputusan terakhir adalah tetap di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman yang artinya, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Quran Surah Yusuf ayat 21. Jika seseorang telah mencurahkan seluruh usaha untuk melakukan suatu amalan, namun hasil yang diperoleh tidak sesuai keinginan, maka pada saat ini hendaklah ia menyandarkan segala urusannya pada Allah, karena hanya Dialah yang menakdirkan segalanya. Ketetapan mengenai hal ini telah ada, tidak mungkin hal tersebut dirubah kembali. Urusan tersebut telah ditetapkan di Lauh Al-Mahfudz sebelum penciptaan langit dan bumi 50.000 tahun yang lalu. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa kata seandainya bisa membuka pintu setan, karena dalam keadaan menyesal akan muncul rasa was-was, sedih, dan kegelisahan. Sedangkan rasa was-was dan kegelisahan adalah rasa yang datangnya dari setan. Sebenarnya, kata seandainya biasa digunakan dalam beberapa keadaan dengan maksud yang berbeda-beda. Adapun kata seandainya yang dilarang dalam Islam adalah sebagai berikut. Pertama, apabila ucapan seandainya digunakan untuk memprotes syariat. Dalam hal ini hukumnya haram. Contohnya adalah perkataan seandainya judi itu halal, tentu kami sudah untung besar setiap harinya. Kedua, apabila ucapan seandainya digunakan untuk menentang takdir, maka hal ini juga hukumnya haram. Semacam perkataan seandainya saya tidak demam, tentu saya tidak akan kehilangan kesempatan yang bagus ini. Apabila ucapan seandainya digunakan untuk penyesalan. Ketiga, apabila ucapan seandainya digunakan untuk penyesalan, ini juga hukumnya haram. Semacam perkataan, seandainya saya tidak ketiduran, tentu saya tidak akan ketinggalan pesawat tersebut. Keempat, apabila ucapan seandainya digunakan untuk menjadikan takdir sebagai dalih untuk berbuat maksiat, maka hukumnya haram. Seperti perkataan orang-orang musyrik yang terdapat dalam Al-Quran, dan mereka berkata, jikalau Allah yang Maha Pemurah menghendaki, tentulah kami tidak menyembah mereka malaikat. Quran Surah Az-Zukhruf ayat 20. Kelima, apabila ucapan seandainya digunakan untuk berangan-angan, ini dihukum sesuai dengan yang diangan-angankan. Jadi, apabila yang diangan-angankan adalah sesuatu yang jelek dan maksiat, maka kata seandainya dalam hal ini menjadi tercela dan pelakunya terkena dosa, walaupun dia tidak melakukan maksiat tersebut. Misalnya, seandainya saya kaya seperti si fulan, tentu setiap hari saya bisa berzina dengan gadis-gadis cantik dan elok. Namun apabila yang diangan-angankan adalah hal yang baik-baik, misalnya, seandainya saya punya banyak harta seperti si fulan, tentu saya akan memanfaatkan harta tersebut untuk banyak beramal. Itu tidaklah mengapa. Lalu bagaimana agar kita tidak terjerumus dalam penyesalan hingga menyalahkan diri sendiri? Setelah kita berusaha melakukan yang bermanfaat, lalu tidak lupa memohon pertolongan pada Allah, dan kita tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkan,
hendaklah kita mengatakan bahwa ini sudah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya adalah ini semua sudah menjadi takdir dan ketetapannya. Apa saja yang Allah kehendaki pasti Dia laksanakan. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Quran Surah Hud ayat 107. Semua ketetapan yang telah Allah tuliskan tentunya ada makna dan hikmah yang bisa kita dapat. Mengenai hikmah di balik takdir itu sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Quran Surah Al-Insan ayat 30. Ayat tersebut menjelaskan bahwa kehendak Allah berkaitan dengan hikmah dan ilmu. Betapa banyaknya perkara yang terjadi pada seseorang, namun di balik itu ada akhir yang baik. Sebagaimana pula Allah Ta'ala berfirman yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Quran Surah Al-Baqarah 216. Benar, urusan telah usai. Tidak mungkin yang sudah terjadi bisa berubah lagi. Apa yang akan terjadi dan apa yang akan diperbuat oleh manusia sudah tercatat dalam takarannya masing-masing. Ini merupakan iman kepada qada atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Namun keduanya tetap memiliki kebaikan. Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah. Jangan engkau lemah. Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, seandainya aku lakukan demikian dan demikian. Akan tetapi hendaklah kau katakan, ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi. Karena perkataan lau atau seandainya dapat membuka pintu syaitan. Hadis riwayat Muslim. Baik pemirsa, kenapa sih sebenarnya ini adalah pertanyaan untuk kita semua ya. Kenapa kita tidak boleh mengucapkan kata seandainya kalau misal kita kayak gini kita akan jadi seperti ini gitu ya. Ternyata ini memang adalah hal-hal yang memang dilarang. Sudah ada jelas tadi hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di mana memang kalau kita mengucapkan kata seandainya dan demikian itu tidak boleh, karena ini yang nanti akan menyebabkan kita ada menimbulkan rasanya gelisah, was-was. Dan rasa was-was ini datangnya dari syaitan. Nanti kita jadi menyesal. Dan satu hal lagi yang memang harus diperhatikan adalah ketika kalau misalnya kita mengucapkan kata seandainya juga, ini bisa juga seperti menentang takdirnya Allah. Tadi kan sudah jelaskan ya sih ya, maksudnya tidak boleh menentang takdir Allah, kata-kata seandainya. Terus juga tidak boleh ada yang namanya penyesalan ya. Tidak boleh juga berangan-angan yang akhirnya mengakibatkan kita seandainya saya kaya, saya akan ya hal-hal yang maksiat. Kalau saya kaya, saya akan beramal sebanyak-banyaknya. Kalau itu boleh ya sih ya. Iya, karena memang ini udah jadi kayak kebiasaan di masyarakat kita ya. Kayak misalnya ya coba aja ya seandainya itu ya, penyesalan itu tadi. Dan itu ya memang kan? kalau misalnya penyesalan itu tuh bahaya sekali sih ya. Benar, jadi sekarang intinya kita harus move on. Move Gak boleh on. galau lagi. Berarti kan kalau penyesalan kita masih galau karena apa yang terjadi sebelumnya kan? Dan intinya memang adalah Allah tahu yang terbaik untuk kita. Allah maha mengetahui dan kita tidak tahu apa-apa. Dan kadang-kadang kalau misalnya kita menganggap itu tidak baik, padahal itu baik sebenarnya buat kita karena Allah tahu yang terbaik untuk kita. Selalu berhusnuzon sama Allah. Benar sekali. Ya, selanjutnya nih ada tips-tips yang oke banget buat cewek-cewek yang ada di sana, karena kita akan membahas tentang tips-tips memilih suami. Waduh. Pas banget kan? Tapi nanti kita bahas aja, jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar, la ilaha illallah.